Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat engineer. Pada video kali ini saya akan mereview 6 alasan mengapa perlu menggunakan sistem AC Dedicated Outside Air System atau yang kita kenal sebagai AC DOAS. Nah, mari kita simak video berikut ini. Dedicated Outdoor Air System atau DOAS adalah salah satu pilihan sistem HVAC yang termasuk ke dalam Energy Recovery Ventilation atau ERV. DOAS didesain untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan kebutuhan udara luar yang tinggi, seperti gimnasium, sekolah, fitness center, commercial building, hotel, dan lain-lain. Tujuan DOAS pertama, memfasilitasi atau menyediakan ventilasi udara luar. Kedua, mengurangi penggunaan energi dan kapasitas sistem yang diperlukan untuk mengondisikan udara luar tersebut ke dalam kondisi nyaman. Cara kerja DOAS. Pertama, mode 100% full press air. Udara luar masuk melalui enthalpy wheel atau roda putar. Terjadi pertukaran energi dengan udara balik dari ruangan, sehingga kandungan uap air dan temperaturnya menjadi lebih rendah. Udara lalu didinginkan oleh coil pendingin, baik water coil atau DX system. Kandungan uap air dan temperaturnya pun menjadi lebih rendah lagi. Lalu udara masuk aktif decision wheel. Terjadi kenaikan temperatur karena bertukar panas dengan udara panas dari luar. Kedua, mode resirkulasi. Udara dari ruangan masuk melalui coil pendingin, baik water coil atau DX system. Kandungan uap air dan temperaturnya turun menjadi lebih rendah. Lalu, udara masuk aktif decision wheel. Terjadi kenaikan temperatur karena bertukar panas dengan udara panas dari luar. Udara luar masuk ke dalam ruangan sebagai fresh air dengan temperatur dan kandungan uap air yang lebih rendah. 6 alasan memilih AC DOAS. 1. Memperbaiki ventilasi. Sejak pandemi COVID-19 berlangsung hingga saat ini, kebutuhan ventilasi setiap bangunan mulai diperhatikan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa ventilasi dapat mengurangi penyebaran virus di dalam ruangan. Nah, hingga semua orang berlomba-lomba memperbesar ventilasi ke dalam ruangan. Namun, semakin besar ventilasi, maka kapasitas AC yang dibutuhkan akan semakin besar. Kebutuhan ventilasi harus diperhitungkan sesuai dengan standar ASHRAE 62.1 dan SNI 036572 tahun 2001. Salah satu alternatif untuk mendapatkan ventilasi yang lebih besar dengan heat recovery ventilation adalah penggunaan AC DOAS. 2. Meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Kualitas udara dalam ruangan atau indoor air quality telah menjadi masalah kesehatan dan produktivitas yang penting. Tahukah Anda bahwa polutan di ruangan bisa lebih besar 2-5 kali lipat dari udara luar? Polutan ini bersumber dari karbon dioksida, asap rokok, parfum, dan bau badan dari penghuni. Selain itu, sumber polutan lain seperti debu, jamur, patogen, kotoran serangga, dan lain-lain. DOAS dapat meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dengan menghilangkan kontaminan dari udara luar sebelum menyalurkannya ke dalam gedung. 3. Mencegah penyakit sindrom Wilding. Beberapa gejala yang dirasakan akibat sick Wilding syndrome berupa iritasi hidung atau tenggorokan, sakit kepala, batuk kering, kulit gatal, kepekaan terhadap bau, mual, dan ketidaknyamanan mata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan gejala sick Wilding syndrome sebesar 20-25% itu dapat menurunkan asma sebesar 8-25%. Penyakit pernapasan lainnya sebesar 23-76%. Dan meningkatkan produktivitas pekerja sebesar 0,5-5%. Untuk mencegah adanya penyakit
sick building syndrome, maka kita harus menyediakan ventilasi dan penyaringan udara dengan baik. Nah, salah satu alternatif yang bisa digunakan adalah penggunaan sistem AC DOAS. Manajemen RH. Pengendalian kelembaban dengan pendekatan AC DOAS adalah tujuan sekunder. Kontrol kelembaban hanya dapat diperoleh jika konfigurasi DOAS sesuai dengan sistem yang diterapkan. Mikroorganisme mengalami penghambatan perkembangan atau inaktif pada RH tertentu. Misalnya, bakteri perkembangannya terhambat pada RH 30-60%, virus 50-70%, dan sebagainya. Manajemen RH, misalnya, DOAS dikombinasikan dengan sistem fluid standing AC. Pada saat kelembaban udara di luar tinggi, misalnya mencapai 80-90% RH, udara luar akan masuk terlebih dahulu melalui koil pemanas. Terjadi kenaikan temperatur dan penurunan nilai RH antara 60-70% RH. Lalu terjadi pertukaran panas di enthalpy wheel dengan udara dari ruangan, sehingga udara luar, temperatur dan kandungan uap airnya menjadi lebih rendah. Lalu terjadi proses pendinginan dan dehumidifikasi oleh koil pendingin, dan kemudian didistribusikan udara segar tersebut langsung ke dalam ruangan. 5. Hemat energi. Perlu diketahui bahwa AC DOAS memiliki biaya investasi sekitar 3-5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan AC biasa. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Redcard Analytics di Ford dan Origin Amerika menyebutkan bahwa DOAS dengan efisiensi paling tinggi mengkonsumsi daya setiap tahun sebesar 9,2 kW per hour per square feet jika dibandingkan dengan AC rooftop unit yang mengkonsumsi daya setiap tahun sebesar 15,3 kW per hour per square feet. Total biaya tahunan untuk DOAS dengan efisiensi paling tinggi yakni dapat menghemat biaya operasional sebesar $0,61 per square feet. Jika harga $1 saat ini Rp14.000, maka penghematan biaya tahunan sebesar Rp92.000 per meter persegi. Nah, bayangkan jika kita memiliki gedung dengan luasan 1.000 meter persegi, maka biaya yang dapat dihemat setiap tahun sebesar Rp92 juta. 6. Dapat dikonfigurasikan dengan AC lain. Outdoor air yang telah dikondisikan dikirim langsung ke ruangan yang ditempati. Outdoor air yang telah dikondisikan dikirim ke sisi unit suplai AC split atau kaset. Outdoor air yang telah terkondisikan dikirim ke intake unit suplai AC split duct. Outdoor air yang telah terkondisikan dikirim ke plenum atau dalam plafon. Outdoor air yang telah terkondisikan dikirim ke intake unit AHU, dan DOAS dikonfigurasikan dengan sistem radiant cooling chiller.